Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalaqa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a. Sallallahu. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Mereka itu akan masuk surga dan tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Maryam ayat 59 sampai dengan ayat 60. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita kembali menyampaikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam hari ini Allah masih menimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita.
sehingga kita masih dapat hadir di rumah Allah ini untuk menunaikan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan Allah menerima sholat maghrib yang kita kerjakan tadi dan dibalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu, sholawat serta salam mari pula sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai renungan kita bersama pada kajian maghrib kali ini, kita petik firman Allah di dalam Al-Quran surah Maryam, surat ke-19 urutannya dalam Al-Quran, ayat 59 dan ayat 60. Tadi Allah membacakan dan telah pula diterjemahkan. Ayat itu berisikan pernyataan Allah bahwa akan datang suatu masa, suatu saat, suatu zaman. Pada zaman itu lahirlah manusia-manusia yang buruk, yang jelek. Yang buruk itu bukan wajahnya, bukan tampaknya. Mereka cantik-cantik, mereka gagah-gagah. Yang buruk di antara pada mereka itu adalah aqamus shalah wa taba'us syahawat. Mereka itu menyia-nyiakan sholat, mereka itu meremehkan sholat, mereka itu menganggap enteng sholat, mereka itu tidak sholat sama sekali. Wa taba'us syahawat, dan mereka suka memperturutkan hawa nafsunya. Menurut apa-apa ibu aku yang dikecil Allah dalam surat Maryam kok. Al ibu sama dokinya itu apa? Bu? Allah apa? Fakhalafa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Maka datanglah generasi pengganti sesudah mereka. Mereka itu adalah Nabi, Rasul, para sahabat. Datanglah generasi pengganti, lahirlah generasi pengganti yang buruk peranainya. Aduh, sholat. Mereka meremehkan sholat, mereka menyia-nyiakan sholat, mereka menganggap enteng sholat. Wattaba'us syahawat. Mereka telah berada di dalam, mereka memperturutkan hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya. Nanti mereka itu berada di dalam ghayyan. Ghayyan itu membaca dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu. Ghayyan itu nama lembah yang sangat dalam di dalam neraka jahanam. Baunya sangat busuk. Situlah sampai orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, orang menganggap enteng sholat, dan orang yang meninggalkan sholat. Situ sampai. Nah, apa yang dimaksud menyia-nyiakan sholat? Menyia-nyiakan sholat itu maksudnya menyia-nyiakan waktunya, lalai dari waktunya. Tidak segera sholat subuh sampai duha datang. Tidak segera sholat zuhur sampai asar tiba. Tidak segera sholat asar sampai maghrib datang. Tidak segera sholat maghrib sampai isya masuk, dan tidak segera sholat isya sampai subuh datang. Yang dimaksud ini ya. Ini banyak orang
di acara-acara seremonial, tinggal sholat. Gara-gara rapi di kantor, gara-gara beralih tinggal sholat. Ya kan? Ada yang memberi hukum seorang awak beralih mau bisa sholat berjamaah sehari beralih. Astagfirullah, itu hukumnya dari mana? Ada yang dua keluarga kan, kalau beralih itu dua keluarga ya, menyatu. Sehari itu tak sholat Pak. Begitu anak daro cuma pula itu kecil tukang salon dihiasnya pertama kali jam 3 subuh. Sebab dia banyak teman maya surat. Yang pertama ya jam 3 datang ke rumah, datang sebuah dua keluarga datang ke tempat sholat. Ya, kebetulan di salon itu banyak loh apanya kerja sekali dia sudah. Sedang dia itu kurang azan subuh. Allahu Akbar, subuh timur. Kecil amak anak daro dah sholat dah. Tuhan tengok tak ada tukang sholat berapa ibu kau katakan lapor laki aku mau. Ibu kau tak ibadah, kau itu sekarang jombo, kau ibadah boleh. Lewat sholat subuh, sepakat dua keluarga itu meninggalkan sholat subuh. Zuhur datang, alik sedang rami, tamu sedang banyak. Yuk datang basalam bapoto, jangan datang basalam bapoto. Baru sholat, tamu penting sadonya. Enggak sholat wada. Baru sholat tamu banyak. Undangan tipu. Lewat sholat zuhur. Anak daro jemar mulai pasan diam dulu. Sampai asar tiba Pak, bantu 7 orang. Di ini memang orang bergaul dalam masyarakat banyak tamunya. Alek selesai menjelang maghrib badan lelaki pulang ke rumah, keberaniannya di gedung mau pulang ke rumah, letak di lantang satu dalam kamar masing-masing ibu. Jago subuh, lewat subuh besoknya jago lah jam 8 pagi besok hari. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang dimaksud Allah itu sholat. Nyolai sholat tapi niat-niatan, nyolai sholat tapi enggak berenteng sholat. Atau sholat juga berarti meninggalkan sama sekali dengan sengaja. Hari Jumat di Padang gua, andai kata seluruh laki-laki yang beragama Islam di Padang gua sholat, nggak tamuin saja itu, nggak tamuin masa dia yang ada di Padang, andai kata seluruh laki-laki yang beragama Islam sholat Jumat. Tapi ya, apa yang terjadi di saat sholat Jumat berlangsung? Masih ada orang yang beragama Islam berkeliaran di jalan raya sana. Khatib sedang berkhutbah, malah lebih menyakitkan bunyi kendaraannya, bunyi kereta rodanya, memangkat telinga, mengganggu konsentrasi khatib sedang berkhutbah, mengganggu jamaah yang sedang khusyuk mendengarkan isi khutbah khatib. Imam sedang memimpin sholat, tak ganggu konsentrasinya dengan bunyi kareh dan roda. Sudah ada sholat, mengganggu orang sholat. Jadi umat Islam itu menjadi apa? Ada yang sholat itu tiap hari Jumat saja sekali seminggu. Ada orang umat Islam yang sholat itu sebulan dalam setahun. Bapak sebulan dalam setahun, bulan Ramadan saja dia sholat. Kini orang tak pegang pasal, mulai suami pegang pasal. Ada ini kopi haji dia baju koko je. Kenapa mau sholat sebulan penuh bulan Ramadan? Kalau dia mau sholat, ini menggali kopi, dia menggali baju koko laku, apa? Ya, ada umat Islam yang sholat 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Alhamdulillah, lain sholat. Ada yang lebih parah. Ada
Ada orang yang mengaku bahwa Islam selama hidup tidak pernah sholat, mati sih dibawa ke masjid untuk disolatkan. Itu pun keluarganya lo yang mengalir. Terus anak kami itu disolatkan saya itu nyum satu dulu guru memberi saya di rumah satu guru ya udah satu sholat satu guru. Atau sholat mereka tidak sholat. Kenapa orang menyia-nyiakan sholat? Banyak orang menganggap enteng sholat karena tidak tahu bagaimana kedudukan sholat dalam agama Islam. Sholat dalam agama Islam itu adalah ibadah yang istimewa. Bab istimewa, perintah wajib sholat ke diterima Nabi, dia telangi di Sidratil Muntaha langsung dari Allah. Ibadah yang lain tidak. Ibadah wajib puasa, ibadah wajib zakat, ibadah wajib haji. Perintah wajibnya diterima Nabi, dia temui melalui malaikat Jibril. Sementara sholat tidak. Sholat langsung dari Allah, malaikat Jibril itu mantan Nabi sampai lagi ketujuhnya tidak naik ke Sidratul Muntaha terdekat. Hanya Rasulullah yang menemui Allah. Satu. Yang kedua, sholat itu kedudukan dalam agama Islam. Sholat itu tiap agama. Hadis riwayat Baihaqi, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiap agama. Siapa yang mengerjakannya berarti dia telah menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkannya berarti telah meruntuhkan agama. Kalau sholat dikerjakan berarti orang itu menegakkan agama Islam dalam diri. Tapi kalau sholat ditinggalkan, seorang ini telah meruntuhkan agama Islam dalam diri. Itu makanya jadi pembeda antara orang Islam dengan orang kafir adalah persoalan sholat. Kalau sama lo awaknya ibu sedang nak sholat sama dia. Nah, yang ketiga kedudukan sholat itu ibu, bapak, sholat itu ibadah yang menentukan nah ibadah lain diterima atau tidak. Sebanyak pun ibadah awak, sebanyak apapun ibadah itu yang ditentukan diterima atau tidak itu oleh sholat. Dasarnya apa? Hadis riwayat At-Tabrani. Awwal ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in shalaha shalaha lahu sa'iru amali, fa in fasada fasada sa'iru amali. Amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Bila sholat seseorang itu baik, baik pula seluruh amalan-amalannya. Bila sholat seseorang itu rusak, rusak pula seluruh amalan-amalannya. Apa maksud? Kalau sholat itu dinyatakan oleh Allah diterima, maka diterima pula seluruh amalan-amalan kita yang lain. Kalau sholat kita dinyatakan oleh Allah tidak baik atau ditolak, ditolak pula ibadah-ibadah yang lain oleh Allah. Tidak baik. Ibu, bapak, orang kali bayi haji, umroh, tapi sholatnya tidak beres, tidak ada arti. Oh, ibu rajin berinfak, sedekah, bantu orang miskin, bantu anak yatim, tapi sholat tidak bantu. Oh, banyak KPN awak kita orang kaya bangun masjid di mana-mana, setiap subuh dibangun masjid. Tapi orang yang bikin masjidnya itu sholatnya tidak beres, tidak ada artinya. Kenapa? Sholat menentukan ibadah lain diterima atau tidak. Bu, kinilah malam 10 Sya'ban. 20 malam lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu dinamakan Syahrul Ibadah, bulan ibadah.
kali yang wajib di luar Ramadan. Ibadah sunnah itu kerajaan dalam bulan Ramadan dibalas Allah, dinilai Allah sama dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Luar biasa istimewa. Ada lagi di bulan Ramadan itu namanya Lailatul Qadar. Ya kan? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Lebih baik siapa yang beribadah pada malam Qadar itu ibadahnya melebihi seseorang yang telah beribadah selama 83 tahun. Tapi kalau sholat itu tidak beres, tidak ada artinya. Keistimewaan bulan Ramadan itu tidak akan kita raih kalau sholat kita tidak benar. Kenapa Isra Mi'raj itu sebelum Ramadan di bulan Rajab? Ya kan? 2 bulan lewat, sebulan lebih bulan 27 Rajab, ya kan? Sebulan lebih Ramadan tiba. Kenapa? Kan? Intisari Isra Mi'raj itu adalah sholat. Jadi Allah ingin kita umat Islam ini sebelum Ramadan tiba perbaiki sholat kita, mantapkan sholat kita agar amalia Ramadan kita berhasil Ramadan, agar gelar takwa itu dapat di Ramadan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, sholat itu walah benar tuan-tuan. Sebab masih ada awal-awalnya lah sholat, tapi hakikatnya secara hakikat dia tidak sholat sebenarnya. Dia baru melakukan gerakan sholat, dia baru membaca bacaan sholat. Secara hakikat dia belum sholat. Itu bahama gue nanti. Bahama gue seseorang itu ala sholat atau 3 ala beribadah. Coba gue sholat termasuk Ustaz. Pertama, mari kita ukur sholat kita dengan surat Al-Ankabut ayat 45. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari berbuat keji dan munkar. Apa kira-kira sholat yang itu kerajaan salah mubah? Mulai saja awak balik berakal sampai sagai awak baku. Sudahkah sholat yang kita kerjakan itu bisa menghentikan kita dari berbuat keji, dari berbuat munkar, dari berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah? Sudahkah kita berhenti di luar sholat itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, melanggar aturan-aturan Allah? Coba tanya diri kita. Pak, Ibu, itulah sholat. Allah berhenti awak bangunnya. Itu salah satu perbuatan munkar, dilarang oleh Allah. Wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maita faqaritumu. Al-Hujurat ayat 12, 13 ke 12 saya lupa. Apakah salah seorang kamu itu suka? Janganlah ada sebagian kamu menggunjingkan sebagian yang lainnya. Apakah salah seorang kamu itu suka memakan daging saudaranya yang sudah jadi mayat? Faqaritumu, tentunya kamu merasa jijik. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Tentunya kamu merasa jijik. Dia suka makan daging orang mati enggak? Menggunjing orang itu sama dengan memakan daging saudara kita yang sudah jadi mayat. Tentunya kamu merasa jijik. Sholat tapi bergunjing sholatnya tidak berfungsi mencegah dirinya dari perbuatan munkar, keji dan munkar. Berarti dia sholat tapi secara hakikat belum sholat. Nah, jelas. Ada yang ngecek kamu dah satu, yang Ustaz menambah, sama saja. Maka terjadi kunjing itu ibu dia ada yang mendengar. Cuma tak ada orang mendengar mengecek seorang saja teman. Ya kan? Kau datang orang ke rumah, ya nyecariton ayam orang dibuat lo temani tambah panjang lah caritonnya dibuat lagi jadi buat temani.
Harusnya tipu orang ke rumah awak, berbunyi, maaf ya bu, karena jual bu banyak. Kok cucian ambo oleh doa? Tinggal duduk saja ibu sekolah sambil nonton TV, bu karena jual belakang akan mengani. Oh nyeturi awak belakang jadi tahu maaf ya bu, ambo sampai kalau kau baik kau ketinggalan sekolah tu kau kalau orang punya utak baik malah. Ikut dilayani pak, atu alai, itu lama-lama ceritanya. Tidak mendengar, akhirnya satu. Dosa bergunjing lebih berat ketimbang dosa berzina. Kenapa? Jika kamu terlanjur berzina, lalu kamu insaf, bertobat, minta ampun kepada Allah, seketika itu Allah memberikan ampunan kepada kamu. Tapi jika kamu menggunjingkan orang, kamu tidak bisa langsung minta ampun kepada Allah. Kamu mesti minta maaf dulu kepada orang yang kamu gunjingkan. Baru Allah bagi ampunan setelah dimaafkan. Sudah dimaafkannya baru sudah dia tanggung resiko. Balik kok bergunjing, kenapa berat-berat minta maaf itu nih balik. Ya kalau minta maaf kok orang pun yang bilang bahwa apa Pak RT kok ke rumahnya minta maaf. Ya. Kalau ambo tinggal di komplek, jadi ada misalnya orang minta sumbangan dilarang di komplek, jadi ada stikernya, ya, tidak dibenarkan atau dilarang meminta sumbangan dalam bentuk apapun tanpa seizin RT dan RW. Itu dimukuhkan coba itu stiker dilarang berkunjung di rumah ini tanpa seizin RT dan RW. Balik langsung ikut dilayani di belok temani. Sholat yang demikian belum berfungsi. Bapak-bapak dia sholat tapi main judi tidak bisa tinggal. Adonya tuh, ya, pulang dari masjid, ya, padahal nyuazan di masjid, ya, pulang dari masjid tinggal lapor. Aku tipu-tipunya kurang cia, pas. Menunggu apa saja kurang cia. Kocok betul minum. Dikocok lo kita 25 bak, 25 wasit je. Lah selesai main nak kalah membayi. Batal. Solatnya tidak berfungsi mencegah dari berbuat keji dan munkar. Di bulan Ramadan menunggu waktu berbuka puasa, main minum. Dimasak Indomie limo di wasit tadi. Wasit bukan manang tadi, bos. Siasana manangnya manang tadi. Menunggu waktu berbuka, tibalah waktu berbuka. Radio di setel udah kayak ngejar di nonton. Beberapa saat lagi akan kami kumandangkan beduk tanda waktu berbuka puasa hari ini untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Berdoa oleh Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Babuko yo makanan haram. Makanya sholat ini tidak mampu mencegah diri dari berkeji dan munkar. Itu tidak serius sholat. Ada dulu pernah bertanya apa-apa, Ustaz, ambil tobat ini Ustaz. Alhamdulillah. Lah sholat apa Allah? Cuma cie yang bisa mau tinggal dengan apa tuh Pak? Masang togel. Kalau togel itu dulu namanya buntuy ya Pak. Masang buntuy. Itu aja loh Pak, masang buntuy gini-gini kan tidak boleh Pak. Tidak boleh kena tangkol PC pakai pun putih. Ustaz ketinggalan zaman awalnya kita ketinggalan zaman. Kurang masang buntuy begini Ustaz lewat WA. Itu baca orangnya Pak, siapa dua nomornya di Singapura orang pacuan yang awak pasang nomor sekolah. Itu kilo kan dia Pak Man, berapa kilo aja. Itu Pak ketua bandar saya dengan dua nomornya. Apa nak baik ke Singapura dan lihat yang memaju. Nyecage daripada aku banyak nomornya orang pasang nak hanya keluar bro. Bahas sholat ambo tu Ustaz, keciambo sholat apa ada berfungsi ni, marem apa untuk berbuat yang dilarang Allah. Kalau bertobat jangan tanggung, bertobatlah dengan sesungguhnya, sebenar-benar tobat. Tinggalkan seluruh yang dilarang Allah, baru seorang apa diterima.
Jadi hati-hati. Itu iseng-iseng, main domino kan iseng-iseng. Main domino tu iseng-iseng, bu main dominonya taruhannya yang haram. Ambo hobinya main domino, apalah main catur saya hobi. Kenapa mengasah otak? Supaya tidak capek pikun, awak diasah otak. Main dominonya boleh, taruhannya tidak boleh. Ya kan? Sama orang balasit lah, tapi itu taruhannya balasitnya jadi haram, taruhannya. Duduk tepi jalan berdua takut-takut nomor foto yang genap yang ganjil lewat. Nah, bisa aja kalau taruh. Macam DPA auto ni nak dosa, ada taruhannya yang berdosa. Mengkuah, asal mengkuahnya nak dosa. Kalau main-main saja, isinya tu yang membuat dosa ada taruhannya. Yang kalah main atau taruh rokok. Nah itu sholatnya tidak mencegah dirinya dan berbuat keji dan munkar. Apa ada sholat awak itu Bapak? Nah kedua, mari kita ukur sholat awak di surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya tenang, hatinya tentram, hatinya bersih karena dia zikir kepada Allah. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tentram, hati itu menjadi bersih. Zikir dalam ayat itu maksudnya adalah sholat. Sebab Allah sendiri yang mengatakan as-sholatu li zikri. Sholatlah untuk sholat itu untuk berzikir kepada Allah. Jadi orang yang sholat artinya orang yang sedang berzikir kepada Allah. Kecik Nabi zikir itu berfungsi membersihkan hati. Inna likulli syai'in saqala wa inna saqalatal qulub zikrullah. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya, ada penghilangannya. Pembersih hati, penghilang hati, zikrullah, sholat. Orang yang sholat hatinya bersih dari sifat busuk hati, iri hati, dengki, dendam, kesumat, dah rahasia. Ya, kau buat sholat tapi iri hati dipelihara orang, bingit siapa orang. Ya, ini bercengkrama je bini di teras rumahnya, biar awak kan yang ini. Perangkan banyak teman-teman ikut iyo. Mengapa awak nampak Iyo dia lakinya, dia bininya. Di rumahnya oleh. Kok baik kok dia laki awak dia bantu itu, ya biar kita kena. Itu orang hati. Dapat suami yang orangnya boy, yang dapat laki orangnya boy. Orang iri hati itu sama aja. Oto lagi, angoknya dah sesat. Ayam berkata, ayo nangis. Itu orang iri hati. Itu pertanda sholat tak benar. Apa yang salah dari sholat kita? Apa yang salah? Nanti kita lihat, kita periksa. Orang yang sholatnya benar, tidak ada lagi dendam kesumat. Dan sampai putih ulang dan dikubur dan kadembari maaf. Itu menunjukkan ini memproklamirkan kepada orang sholatnya tidak benar. Orang yang sholatnya benar dia pemaaf. Lalu minta maaf, orang lagi lagi maaf. Wal 'afina 'anil nas. Dia memaafkan manusia. Memaafkan beda dia minta maaf bu. Kalau memaafkan orang lalu minta maaf hanya dia maaf. Tapi kok minta maaf diminta dulu baru pendapat. Nah, kok dah bah tetangga dah sapo-sapoan. Ya, di sini kau dah sapoan, kau dah sapoan. Tak ada sapoan apa. Padahal tetangga itu adalah keluarga paling dekat dari tetangga itu. Kalau awak sakit, walaupun di sana awak ada dokter, tapi tinggalnya masih kau di Bukit Tinggi tinggal. Kalau awak sakit, siapa dulu menolong? Dokter dekat atau tetangga? Tetangga. Walaupun anak awak dokter, ada sapoan tetangga.
kok tak kalau sahur disuruh tetangga aku jagoan. Aku ndak pasal sapuan orang do, ndak tak jago sahur pada dia saya orang. Dicoba wah dia tetangga ini, kalau ini lampunya dah mati, lampunya mungkin lu tak kado sama, bu, pak sahur le pak. Itu kalau tetangga kita berbuat baik dengan tetangga. Nah, yang ketiga alat ukur salat itu surat Al-Hajj ayat 77, surat ke-22 ayat 77. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah olehmu Tuhanmu agar kamu memperoleh kemenangan. Rukuk sujud itu artinya sholat. Hai orang-orang beriman, sholatlah kamu untuk menyembah Tuhanmu. Setelah selesai sholat, berbuatlah kebaikan. Orang yang sholatnya benar, gemar berbuat baik di luar sholat. Begitu, karena sholat itu menjadi awak jadi orang baik. Sholat menjadi awak menjadi orang yang disiplin dengan waktu, dengan adanya waktu-waktu sholat itu pendidikan. Sholat menjadi awak jadi orang yang jujur dan sportif. Kalau awak sedang sholat terpancarkan tuh dengan sportif, jujur kan kedua awak. Kalau awaknya beruntung diam-diam saja kan tak ada, tak tentu orang kan tiada tak bunyi, tidak ada bau loh. Anyang sewa, dia lah pandai yang dua kanan awak. Sebab awak Pak Gubernur lo sholat bulan Ramadan, tim safari Ramadan. Enggak itu lakukan. Kenapa? Itu pendidikan supaya awak di luar sholat jadi orang yang jujur dan sportif. Kok awak terlambat datang sholat berjamaah, itu namanya kita masbuk. Kita dengan jujur menambah kekurangan rakaat awak. Kalau awaknya membutuhkan bisa saja. Orang tak mau tahu dan orang pun tak peduli. Mau kita tambah atau tidak urusan orang. Tapi tidak kita lakukan, kita tambah setelah imam salam. Dia menambah kekurangan itu setelah imam salam. Dan semula imam sudah dia doh yang tak menghadapi dia. Dia sama-sama talambe jawab. Itu sudah duduk sama imam. Itu ditanya, awak sama-sama masbuk tadi. Iya, apa bukan jauh imam kau tak ajar dia boh. Tentang nak menghadapi. Ya, jujur kita. Ini pendidikan. Di luar sholat kita jadi orang yang jujur dan sportif. Ini pertanyaannya, kenapa sholat kita yang lawak kerajaan bertahun-tahun sama jauh muda sampai sekarang alun mampu memberikan kesan kepada kita, belum mampu mencegah kita dari keji dan mungkar, belum bisa membersihkan hati awak, belum bisa menjadikan kita menjadi manusia yang sportif dan jujur, manusia yang disiplin dengan waktu bahaya. Contoh pereso, aku nasabah. Pertama pereso duduknya, duduk. Alamat duduk apa? Bacalah surah Al-Maidah ayat 6. Ini perintah berwuduk. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu. Allah membasuh muka awak ketika wudu. Sebab muka ketika ibu-ibu ada apa-apa babadak beda ketika muka wudu. Imam Mustafa Al-Marawi dalam tafsirnya mengatakan yang disebut muka dalam wudu adalah dari batas tubuhnya orang gue. Wah, sampai bawah dagu, sampai batas telinga kanan, sampai ke bawah dagu, sampai batas telinga kiri. Itu yang disebut muka. Tidak boleh satu titik pun tertinggal dari air itu. Ya, ayam ngaco tertinggal juga. Dia tergesa-gesa, boleh datang ke masjid, pulanglah iqamah. Dapet yang jamaah, biarlah tak dapet awak sholat berjamaah, biarlah tertinggal kita sholat berjamaah asal duduknya benar. Daripada mengejar jamaah, duduk tak beres.
Kan? Jangan pikir-pikir lo di Ustaz kok batik tunggu rambut. Kalau orang tu lah colak siko Ustaz, siko serambutnya. Enak. Apakah sampai situ mukoi? Nah, tetap ukurannya standarnya. Walaupun rambutnya di siko di belakang. Tidak. Hanya Ustaz masalah berzina tadi. Ini berzina punya yang kemudian apakah benar-benar permohonan itu lelaki ini berzina musik? Berzina apa dia? Saya. Lah diampuni oleh Allah dia berzina dia. Saya berzina lah. Jadi tu ada lagi mau Allah berzina orang mau. Ibu dosa hanya dosa besar itu berzina. Dosa besar. Nyolah bertobat tu nyulang lo perangai dia. Itu tak tobat namanya. Itu tobat sama adon. Tobat itu tidak akan mengulang. Tobat nasuhan tidak kembali kepada perbuatan yang pernah melakukan dan perbuatan-perbuatan dosa lain. Itu ciri-ciri orang yang tobat nasuha. Dan tobat nasuha itu diiringi dengan amal kebaikan setelah bertobat. Tapi nyolah bertobat, itu dia zina kan ya? Bermain-main ya Allah namanya. Bermain-main dengan Allah. Tidak tobat yang pura-pura tobat. Ya. Nah, kemudian walanjir step, walanjir step. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kamu hingga siku. Sampai siku dan Nabi dilewatkan siku. Awak bau dua dari keran selamat tiada wahana. Aku nak kanai sela-sela jarinya. Nah, coba betulkan wudhu awak Bapak Ibu. Sebab wudhu itu menentukan wudhu sah, solat sah. Wudhu tidak sah, solat tidak terima. Wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepalamu. Allah menyuruh basuh kepala. Kenapa? Allah itu kan maha bijaksana itu. Kalau Allah menyuruh basuh rambut, kurang anda punya rambut di kepala ini, saya wudhu apa solatnya? Kan ada orang tak mau tunggu rambut kepala ni, botak licin. Allah tak menyuruh membasuh rambut, tetapi menyuruh membasuh kepala. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan 3 helai rambut sudah bisa seluruh kepala. Kata Nabi, sunnah hukumnya membasahkan seluruh rambut kepala. Atau betul betul. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kedua kaki kamu hingga kedua mata kakimu, termasuk tumit. Kurang sekali lagi. Maaf Pak, bodoh ada ikran waktu itu lanjut sholat. Tidak peduli nyuruh tumit karena itu tidak. Kecil Nabi, tumit yang tidak kena air wudhu masuk neraka. Dulu pernah mau mengaji di remaja masjid, menerangkan persoalan wudhu kok, tumit yang tidak kena air wudhu masuk neraka itu. Kesian itu, dia lupa kan dakwah ada tumit awak masuk neraka. Itu otomatis kurang ada punya tumit masuk. Nah, jadi marilah Bapak Ibu, kita benarkan untuk kita. Mungkin saja penyebabnya sholat itu tidak berkesan di wudhu awal betul. Yang kedua, benarkan bacaan kita. Tolong betulkan bacaan kita, makharijul hurufnya, matnya. Ya kan, beda huruf dalam Arab itu beda artinya. Nah, tolong jurang dan tahu. Kemudian coba preso awak waktu sholat itu waktu lalai itu tidak. Kita evaluasi. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mempertanggungjawabkan sholat kita nanti di hadapan Allah. Karena itu yang pertama kali diperiksa. Itu yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, karena waktu yang membatasi. Mudah-mudahan yang mau sampaikan kau bermanfaat untuk diri ambo dan untuk kita sekalian, sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan itu penuh dengan semangat. Kenapa? Karena sholat kita sudah benar, kita berhak dengan gelar takwa yang dijanjikan Allah itu. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq.